أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لا يوم القيامة. أما بعد. Pada taklim di malam hari ini kembali kita ingatkan bahwa kita semua sebagai manusia diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita dihadirkan di jagat raya ini adalah untuk beribadah. Untuk memahami ibadah itu apa, bagaimana, siapa, mengapa, dan apa ibadah itu, maka harus dipahami dengan ilmu. Maka sebagai muslim kita diwajibkan mencari ilmu. Talabul ilmi ala faridun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, bahwa mencari ilmu wajib untuk muslim lanang dan muslim wadon, wajib mencari ilmu. Kapan? Mulai kapan? Dan sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sejak dari buayan hingga ke liang lahat, manusia itu diwajibkan mencari ilmu. Walaupun ilmu nun jauh di sana. Utlubul ilma walau karena di sini, walaupun ilmu ada di negeri Cina, yuk kita berangkat untuk menuntut ilmu itu. Begitu. Dan agama, kita pelajari agama. Pelajari ilmu agama. Agar hidup kita ini terarah. Dengan agama, agar hidup kita terarah. Tidak tersesat, melangsak. Dengan ilmu, pengetahuan dan sebagainya, agar hidup kita itu menjadi mudah. Sumpah ilmu, dimudahkan. Jadi tidak sulit, puyeng, menyusahkan. Maka semua dijawab dengan ilmu. Lalu dengan seni, agar hidup kita menjadi indah. Tidak membosankan. Tidak melenger. Itu 3 komponen itu mohon untuk dipaham. Kembali ke laptop, bahwa kita hadir di dunia adalah untuk beribadah. Maka tadi dikatakan kita harus ada ilmunya. Dari mulai ceprot lahir, Allah menuntun, agama menuntun apa yang harus dilakukan ibu yang akan melahirkan atau orang yang di sekitarnya harus melakukan apa ketika ada proses kelahiran itu. Di antaranya untuk ibu yang akan melahirkan diberikan doa. Doanya apa? Hanna waladat Maryam wa Maryamu waladat Aisyah. Ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud. Ceprot, akan dimudahkan. Lahir
akan dimudahkan. Dan ini sudah diperhatikan oleh istri saya. 9 anak dengan doa itu alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, sehat walafiat. Lalu bagaimana selanjutnya? Kemudian bayi itu ditangani, kemudian diserah terimakan kepada bapaknya atau suami daripada ibunya dan diadzankan. Adzan di sebelah telinga kanan, kemudian qomat telinga sebelah kiri. Begitu adab-adab di dalam persalinan. Kalau sudah umur sekian tahun, 7 tahun, maka agama menuntun disunat, dihitan, gitu. Kemudian diwajibkan untuk belajar sholat. Umur 7 tahunan itu dari mulai umur 5 tahun, 6 tahun diajak ke masjid. Kemudian kalau sudah umur sekian tahun, 7 tahun, seblak. Kalau tidak nurut, ayo disabet pakai lidi agar bisa berangkat ke masjid. Begitu. Kemudian menuntut ilmu, bersekolah, mau untuk pesantren. Nah, kemudian akhirnya cukup umur dinikahkan. Kalau perempuan, kalau laki-laki menikah tentu setelah pinter di dalam mengelola perekonomian, karena harus hidup mandiri, lepas dari keluarganya, berumah tangga, dan mulailah pertanggungjawabkan untuk ngasih kebutuhan istri dan anaknya di dalam berumah tangga. Dan ada rumah tangga aturannya. Dalam proses pengantenan, pernikahan, ada syarat rukun yang harus dilalui untuk sahnya suatu ikatan perkawinan pernikahan. Begitu. Dan selanjutnya akhirnya tua renta dan meninggal dunia. Ketika meninggal dunia pun ada pedoman-pedoman yang harus dilalui, dilaksanakan terhadap jenazah. Dimandikan, dikafan, disolatkan, dan dikuburkan. Itu 4 tahapan. Ditalkin, ditahlili. Begitulah memuliakan jenazah muslim sampai ke liang lahat. Akhirnya dalam kesempatan terakhir taklim ini kita mengingatkan untuk selalu menuntut ilmu, mencari ilmu. Dengan teknologi kita bisa berguru dari guru-guru, ustadz-ustadz di YouTube, ulama-ulama, buya-buya di YouTube. Bisa dengan duduk di rumah, bisa dimanapun Anda mendapatkan ilmu, tinggal pencet saja. Teknologi sudah ada di tangan Anda. Semoga semakin hari semakin bertambah ilmu kita, maka semakin merunduk, semakin tinggi akhlak kita seperti ilmu padi. Semakin besar, semakin tua, dia akan merunduk. Demikianlah tanda-tanda orang berilmu. Dia akan bersikap menyenangkan, tertib, tidak sombong, tidak takabur, dan akhirnya diharapkan menjadi orang yang alim dan berakhlak mulia. Dan dia lupa untuk mendakwahkannya dengan memberikan penjelasan, penerangan, dan mengajak-ajak kepada umat Islam, tetangga batu sedulur, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tugas kita yang kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Yang menyampaikan baik, yang mendengarkan juga baik. Yang lebih baik lagi adalah yang mengamalkan dan mengajak kebaikan. Insya Allah saya akan belajar untuk mengamalkannya. Bagaimanakah dengan saudara-saudara? Insya Allah.
Marilah kita tutup ta'lim ini dengan doa kifatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.